Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, marilah kita simak bersama sambutan dan arahan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman kepada yang terhormat Bapak Marwarar Sirait. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Bapak Boni, Bapak Irawan, tolong berdiri Pak. Ini dari Satgas Perumahan yang selama ini membantu, yang dipimpin oleh Pak Hasim, ya, dan sangat membantu kami, ya, dalam proses-proses yang terjadi sebelumnya. Bapak Wamen yang saya hormati, Pak Fahri, ya, dua aktivis yang selama ini sering berbeda posisi, tapi bersatu mengurus rumah rakyat. Ya. Gitu. Biasanya jagoan kita berbeda di Pilpres, ya, tapi 2024 sama. Dan buat suara rumah rakyat sama. Jadi kita kompak mengurus rumah rakyat. Yang saya hormati Pak Dirjen, ya, mohon maaf Pak Dirjen dan jajaran yang mungkin kurang tidur seminggu ini semenjak saya dan Pak Fahri menjadi Menteri dan Wamen di tempat ini. Tapi saya bangga kepada pegawai negeri Indonesia di bidang perumahan, kalian tangguh dan kalian mau bekerja keras, bahkan pada saat libur pun saya ajak bekerja, kalian siap. Terima kasih buat para pegawai negeri, ya, yang ada di lingkungan perumahan. Senior saya, Kang Hi, yang saya hormati, ya, dan juga dari Kejaksaan ya, Pak Beni, ini yang mendampingi Jaksa Agung, Pak Budi, ya, sahabat saya dari Komisi 11, ya, kemudian juga sekarang kembali menjadi pengusaha, Ciputra Group ya, kemudian Bang Enggar, senior saya di GMKI, dan juga sampai sekarang adalah sahabat saya. Terima kasih Bang Enggar dan para jajaran yang hadir di sini. Pak Alex Teja, terima kasih sudah hadir, ya. Dan juga Ketua Rey juga hadir di sini. Dan juga Pak Panangian yang tadinya menjadi Satgas tapi bersedia membantu saya. Terima kasih Pak Panangian. Juga saya lihat tadi cukup banyak dari perbankan. Dari Niaga, Ibu Dirutnya mana tadi? Langsung datang, Ibu Lani ya. Mana ya, terima kasih ya Ibu Lani. Dari bank siapa aja yang datang? Dari mana? Wah, dari BTN? Ya, makasih dari BTN hadir. Dari mana lagi? Mandiri, BNI, BRI. Yang Dirutnya datang baru Niaga aja ya? Ya, nggak apa-apa. Salam sama Dirutnya yang lain ya. Kemudian juga dari saya minta diundang semua dari kontraktor, supplier, developer, konsultan, asosiasi dari yang paling kecil sampai paling besar. Tidak ada yang boleh terlewat. Dan acara ini paling tidak saya akan buat 6 bulan sekali untuk mereview, mendapatkan feedback dari stakeholder semuanya dan terbuka. Ini dibuat YouTube-nya ya, hari ini? Dibuat ya? Gitu. Seperti rapat-rapat kami, saya baru di brief, dididik Pak Prabowo 4 hari di Akmil. Satu poin yang kami dapat bahwa Indonesia soal korupsi masih cukup banyak kerja keras. Yang paling hebat itu adalah namanya Denmark. Salah satunya adalah keterbukaan publik. Jadi semua rapat-rapat saya minta ada YouTube-nya, disaksikan, dan juga nanti saya akan buat call center pengaduan. Kalau ada dugaan korupsi, pungli, pemerasan yang ada di Kementerian Perumahan. Jadi saya nggak basa-basi, irjen saya nanti akan berasal dari Jaksa Agung, Pak ini saksinya ya, saya sudah minta irjennya membuat sistem, bagaimana juga ada whistleblower dan sebagainya. Jadi jangan coba-coba, karena kita dari awal sudah buat sistem yang
benar dan transparan. Itu. Dan Pak Prabowo juga sudah izinkan Pak Hasim untuk kita berusaha membuat departemen ini menjadi departemen yang tidak basa-basi, tidak retorika, tapi juga dengan sistem untuk supaya bebas dari korupsi, dimulai dari perencanaan. Nanti di sini saya undang Pak Fahri juga menjelaskan SOTK kita. Tadi sudah saya revisi, nanti Pak Fahri menyampaikan, ada 4 dirjen yang membantu saya nggak mau ribet, Pak Prabowo tugaskan saya kurang lebih jutaan rumah, jadi nanti ada dirjen ngurusin desa, ada dirjen ngurusin kota. Di bawahnya itu segala sesuatu perencanaannya, apanya semua ada di bawah. Jadi deal satu dirjen, selesai urusannya di situ. Jangan terlalu banyak lagi lintas-lintas ke sana ke sini. Kita birokrasi jangan membuat sulit, membuat mudah, membuat jelas. Ya. Jadi ada dirjen nanti urusan desa, pembangunan desa kurang lebih berapa juta rumah, kemudian kota, satu desa, satu dirjen itu urusannya dari atas sampai bawah. Kemudian tolong tayangkan deh itu anggarannya yang buat 2025, ya. Kemudian saya juga akan mengusulkan, terus terang saja SOTK-nya sudah sampai di istana. Saya sudah minta kepada Pak Prabowo dikasih kesempatan saya 5 hari ini mengusulkan SOTK yang kami yakini lebih bersih, lebih simpel, ya, dan lebih bisa diakses publik. Bayangkan ini anggaran kami, 5 triliun 2025. Diminta membangun berapa juta rumah? 3 juta rumah. Kalau 2014 anggarannya berapa Pak Dirjen? 14T. Bisa membangun berapa rumah 2014? 2024? Pak Dirjen? 2024 berapa rumah yang dibangun? Berapa? Berapa Pak Dirjen? Tolong kasih mic-nya dulu, supaya Pak Dirjen juga omongannya didengar sama YouTube, ya, supaya semua juga. Nah, 2024 dikasih dana 14 triliun. Tapi yang terbangun berapa Pak? Biar nyalain dulu. Bukan target Pak, yang terbangun Pak. Ini udah bulan Oktober akhir Pak. Oke, bayangkan ya, 200 ribuan anggarannya 14 triliun, Kang Hi, yang terhormat. Saya anggarannya 5 triliun, dan dari 5 triliun itu, coba buka, kita breakdown. Tolong dibuka, itu, ya. Coba dong, yang 2025, 5T itu untuk apa aja? Nah. Yang buat IKN berapa Pak Dirjen? Berapa? Pakai mic aja Pak, jadi terbuka aja Pak. Saya kan mulai terbuka. Kita mau dapat skor kementerian kita paling tinggi soal keterbukaan publik. Mau nggak Bapak Ibu dukung saya? Jadi anggaran saya buka nih. Ya, saya juga buka SOTK, baru rencana aja saya udah buka. Jadi ini bukan program sosialisasi Bang Enggar, tapi program mau dapat masukan publik. SOTK ini udah bener nggak? Udah efektif nggak? Udah efisien nggak? Jadi saya bukan undang di sini untuk ini loh keputusannya. Ini yang disusun oleh staf saya. Saya saja sama staf saya beda. Nanti saya kasih tahu bedanya di mana. Gak apa-apa. Ya, memang ke depan saya kasih 4 dirjen, kita akan segera fit and proper test 4 dirjen itu. Jadi Pak, 5,78 triliun. Buat IKN berapa Pak Dirjen? IKN untuk tahun 2025 sekitar 1,2 triliun Pak. Berarti dari 3,5 terutama yang di rumah susun. Ya, berarti paling sekitar 4, sekian. Ya, saya mau menyampaikan data-data ini. Tapi apakah saya menyerah? Tidak. Ya,
Ini data transparan. Coba masukkan soal SOTK. Yang tadi Pak Hasim, Pak Boni udah lihat. Nanti Pak Fahri sampaikan. Saya mau mengadu gagasan pikiran saya secara terbuka, dan teman-teman nggak usah terpengaruh sama saya. Kalau yang bagus saya mau ikutin kok. Nggak ada yang sempurna. Mana SOTK-nya? Tampilin dong. Jangan kita mau bilang keterbukaan publik, kita tidak buat keterbukaan publik. Itu namanya omon-omon. Kalau mau keterbukaan publik, dari awal udah bicara begitu. Mana SOTK-nya? Mohon ditayangkan. Ada kementerian SOTK. yang berani buka seperti ini sebelumnya. Baru rencana SOTK aja saya udah ajak ngomong kalian semua. Baru rencana anggaran 2005 aja, 25 saya udah kasih tahu nih anggarannya segitu. Di sini saya rasa ada media kan? Mana medianya? Coba angkat tangan. Tolong beritakan ini ya. Jadi kalian kenapa? Kalau kita mau seperti Denmark, nomor 1 anti korupsi di dunia, jujur, nggak cukup KPK, polisi, jaksa, nggak cukup Irjen, tapi kontrol publik yang paling utama untuk mengawasi apa yang saya kerjakan di sini.